Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 5 materi. Materi pertama adalah pengertian rukun, syarat, dan dalil jual beli. Rukun jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati. Syarat jual beli. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Sebaiknya antara penjual dan pembeli yang bertransaksi tidak ada unsur keterpaksaan. Disinilah terdapat syarat yang disebut khiyar atau hak untuk memilih. Yang kedua adanya lafaz ijab dan lafaz kabul, yaitu pernyataan menyerahkan dari penjual dan pernyataan menerima dari pembeli. Yang ketiga, barang yang dijual. Barang yang dijual harus memenuhi syarat seperti suci, bermanfaat, tidak berupa benda najis atau haram. Karena barang yang secara zatnya haram dilarang untuk diperjualbelikan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Kecuali sudah mendapatkan amanah dari pemilik barang untuk menjualkannya. Terakhir, dalil. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Quran Al-Baqarah ayat 275. Oke, dilanjutkan ke materi ketiga tentang pengertian, dalil, dan macam-macam riba. Pengertian riba. Secara bahasa, adalah tambahan atau kelebihan. Secara istilah adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi hutang piutang atau jual beli yang menjadi persyaratan awal dari satu pihak. Yang kedua itu riba. Yang pertama itu wa ahlul bai'a wa hamar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan ada lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru wa baikiya minar riba in kuntum mu'minin. Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah 278. Surat yang ketiga, fa'il lam taf'alu fa'zanu bihabim minallah wa rasulih. Maka jika kamu tidak mengajarkan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Yang ketiga itu ada macam-macam riba. Yang pertama riba hard, yaitu transaksi dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayarkan lebih dari satu pokok hutang tersebut karena peminjamnya tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasyah. Sekian. Lanjut materi kelima, utang piutang dan sewa menyewa dalam Islam. Utang piutang adalah suatu kegiatan untuk menyerahkan harta dan benda pada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan juga pada waktu yang telah disepakati antara peminjam dan pemberi hutang, dan ditetapkan sebagai batas pengembalian uang dilakukan dengan tidak mengubah keadaan seperti pada saat orang tersebut meminjam. Contohnya, berhutang 100.000 di kemudian hari harus melunasinya dengan angka pengembalian yang sama, yaitu 100.000. Juga tidak boleh kurang ataupun lebih. Memberikan hutang kepada seseorang itu sama dengan kita menolongnya. Dan hal itu termasuk sangat dianjurkan oleh agama. Karena kita sebagai umat Islam haruslah saling tolong-menolong antara satu dan juga yang lainnya. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut juga dengan nama ijarah, yang berarti suatu imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya kepada seseorang. Jasa yang dimaksud di sini adalah jasa yang berupa penyediaan tenaga dan pikiran
tempat tinggal, atau hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Sifaunisa ingin mempresentasikan hiar. Hiar. Hiar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah hiar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Hukum melakukan hiar adalah mubah, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi hiar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Macam-macam hiar. 1. Hiar majelis. Hiar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Di antara kedua belah pihak punya hak untuk memilih. Selain itu juga bisa meneruskan jual beli yang sudah disepakati sebelumnya atau diakadkan dalam majelis tersebut. 2. Hiar syarat. Hiar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan ketika terjadinya akad jual beli. Maka pembeli maupun penjual bisa memilih atau meneruskan bahkan membatalkan proses transaksi jual beli. Akan tetapi dengan batasan waktu yang ditentukan. 3. Hiar aib. Hiar aib adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Hiar rubiah. Hiar rubiah adalah hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan objek transaksi belum tampak saat akan dilakukan. Pada hiar ini pembeli belum dapat meneliti barang yang dibelinya. Lanjut nomor 4, muzara'ah dan muakrabah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggerak. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara muakrabah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggerak. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Pengertian mudarabah dan musaqah. Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal dalam kurung sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha dalam kurung mudarib. Musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara, dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Terima kasih.